Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. رواه الخمسة. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Khatib sering menyampaikan dalam mimbar ataupun dalam kajian-kajian, dan insya Allah sebagian jamaah pun pernah mendengarkannya atau pernah mendapatkan hal yang demikian ini. Jika kita pernah mendengarnya dan pernah mendapatkannya, mudah-mudahan ini merupakan ziyadatul iman. Namun jika kita belum mendengarkannya dan ini baru kita dengar, mudah-mudahan ini adalah ziyadatul ilmi wal iman. Hadirin sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyyak. Beberapa hari ini atau beberapa pekan ini kita dilanda penyakit dan dilanda musibah demi musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit di antara kita adalah bagian yang harus kita cermati, karena sesungguhnya ada beberapa hikmah yang akan kita petik dari hikmah-hikmah yang ada. Namun tidak khatib sebutkan secara keseluruhan, ada beberapa bagian yang terpenting yang harus kita ketahui dari hikmah di balik penyakit yang Allah berikan. Seketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf bahwa siapapun di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini, berimankah kita atau tidak berimankah kita, semua akan diberikan ujian, cobaan, musibah yang Allah timpakan pada setiap para hambanya di atas muka bumi ini. Allah berfirman: wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Telah kami bagi di atas muka bumi ini penggalan-penggalan umat manusia menjadi dua penggalan. Ada di antara mereka orang-orang yang saleh, ada di antara mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah. Namun tetap saja bagi Allah menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ujian yang Allah berikan kepada umat manusia adalah penyakit.
Penyakit yang dirasakan oleh diri seorang hamba memiliki banyak hikmah. Yang pertama, dan ini merupakan tujuan daripada hidup seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah, maka dengan penyakit ini Allah menguji tauhid kita. Apakah kita benar-benar hanya berharap kepada Allah? Apakah kita benar-benar yakin bahwa penyembuh segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala? Seketika seorang hamba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya ketika beliau menderita sebuah penyakit, Rasulullah mengobati dirinya dengan membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqama. Dalil dari perkataan ini dan doa ini adalah bahwa tidak ada yang mampu menyembuhkan seluruh penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebagian hamba Allah yang seketika mereka diuji oleh Allah dengan penyakit ini, mereka mendatangi dukun dengan alasan ikhtiar, dengan alasan pengobatan alternatif, dengan alasan sebagai langkah ikhtiar yang dengannya dia akan mendapatkan kesembuhan. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semuanya, la shifaa lil mahdzur, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesembuhan yang datang dari pengobatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tata caranya. Orang yang mengobati dengan cara yang haram, orang yang mengobati dengan benda yang haram, tidak akan pernah mendatangkan kesembuhan, karena sesungguhnya penyembuh segala sesuatunya adalah Allah. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis qudsi, bahwa Allah bersama orang-orang yang sakit. Allah ingin mendengar derita yang diderita oleh para orang-orang yang sakit. Allah ingin mendengar apa yang mereka keluhkan dari penyakit yang mereka rasakan saat ini. Allah ingin mengetahui apa harapan-harapan mereka, dan Allah hendak menghibur kepada mereka yang sakit, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, Latifun Khabir, Maha lembut dan lagi Maha mengetahui segala perkara para hambanya. Saudaraku seiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qal, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qal, amma 'alimta anna 'abdi fulan marida falam ta'udhu, innaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hamba Allah, wahai anak cucu Adam, seketika Allah mengumpulkan mereka di hari kiamat, aku dahulu sakit sementara engkau tidak membesuk diriku. Maka seluruh anak cucu Adam berkata, bagaimana aku akan membesuk dirimu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Maka Allah mengatakan, apa yang aku maksudkan adalah aku telah memberikan penyakit kepada hambaku dahulu di dunia dengan sebuah penyakit, sementara engkau tidak membesuknya, tidak hadir menghiburnya, tidak hadir mendoakannya, tidak hadir melihat bagaimana kondisinya. Padahal jika engkau mengetahui aku sesungguhnya bersama orang-orang yang sakit, subhanallah, engkau akan mendapatkan diriku di saat engkau membesuk dirinya. Engkau akan mendapatkan diriku di saat engkau mendoakan orang tersebut dan menengok bagaimana keadaan saudaramu yang dalam keadaan sakit. Subhanallah. Orang-orang yang sakit akan menjadi teman Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihibur. Allah ingin mendengar keluh kesah mereka, Allah ingin mendengar doa-doa mereka dan harapan-harapan mereka, dan Allah ingin mengetahui apa yang engkau habiskan buat pengobatan diri-diri mereka di saat mereka dalam keadaan sakit. Karena sesungguhnya setelah penyakit itu disembuhkan oleh Allah, Allah bukakan pintu-pintu rizki yang luas. Saudaraku seiman, hikmah yang ketiga yang perlu kita ketahui, bahwa penyakit yang dirasakan oleh diri seorang hamba, mau dia bertobat atau tidak bertobat kepada Allah,
adalah dalam rangka menggugurkan segala dosa-dosanya dan sebagai peringatan keras agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh para ulama, di antara salah satunya di dalam kitab Silsilah. Rasulullah mendatangi sahabatnya yang seketika itu dalam keadaan cemas karena penyakit yang menggerogoti dirinya, penyakit yang mengantarkan dirinya kepada kematiannya. Bersedih, menangis, seraya ia ingin berharap tetap hidup di dunia ini. Seketika itu datang Rasulullah menghiburnya, mengingatkannya, menyejukkan jiwanya, membesarkan hatinya, dan membuat harapan-harapannya indah, dan mengamankannya dari segala bentuk kekhawatiran dan rasa takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat ini, "Kaifa tajidu nafsak?" Bagaimana engkau mendapatkan dirimu saat ini? Maka berlinanglah air mata sahabat ini. Berlinanglah air mata sahabat ini. Seraya berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak takut dengan kematian. Namun aku takut betapa banyaknya dosa-dosaku. Dan aku takut aku tidak masuk ke dalam surga, sementara aku takut masuk ke dalam neraka." Apa jawab Rasulullah? Seketika beliau mendapatkan sahabatnya dalam keadaan sakit keras yang mengantarkan dirinya pada kematiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih la yajtami'an fi qalbi 'abdin bimithli hadzal muwattin." Kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidaklah berkumpul dua keadaan di mana seseorang hamba mengumpulkan dua keadaan ini: takut akan dosa-dosanya yang mengantarkan dirinya ke dalam api neraka, dan berharap akan surganya karena ia ingin selamat dan tidak ingin kematian itu menyebabkan kecelakaan pada dirinya di akhirat kelak. Maka kata Rasulullah SAW, "Illa a'tahu Allah mimma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Kecuali hamba-hamba yang seperti ini akan diberi oleh Allah akan apa yang dia harapkan dari surga, dan Allah mengamankan dirinya dari siksa api neraka, karena Allah jadikan penyakit dan rasa sakit adalah penggugur dosa dan pengampunan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang belum sempat di tengah-tengah kehidupan mereka untuk bertaubat. Subhanallah, agungnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Seketika Allah memberikan penyakit, seketika Allah memberikan rasa sakit kepada kita, saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena memang Allah hendak menyapa diri mereka dengan derita yang mereka rasakan agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu hikmah yang terakhir, padahal hikmahnya banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semuanya bahwa sekecil apapun penyakit dan rasa sakit, hakikatnya pembebas diri kita dari api neraka. Sekecil apapun penyakit yang kita rasakan, hakikatnya pembebas diri kita dari siksa api neraka, dan juga pemberat diri kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bersedih dengan penyakit yang kita rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seketika mereka berkumpul melihat derita Rasulullah, yang pada saat itu Rasulullah dalam keadaan sakit parah, yang dengan penyakitnya Rasulullah menghadap sang kekasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demam yang begitu tinggi yang dirasakan oleh Rasulullah diibakan oleh para wanita-wanita
dari istri-istri Rasulullah dan istri dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihinna ajma'in. Seketika mereka berdesas-desus, Rasulullah mengingatkan mereka, la tasubbil huma, la tasubbil huma, la tasubbil huma. Jangan sekali-kali engkau mengejek demam. Jangan sekali-kali engkau mengejek demam, dan jangan sekali-kali engkau menyalahkan demam yang engkau derita. Fa innaha itqum minan nar. Rawahu Muslim. Sesungguhnya demam yang dirasakan oleh diri seorang hamba seketika mereka memiliki penyakit, apapun penyakitnya, mereka merasakan demam itu, itqum minan nar. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, yaitu pembebas dari api neraka. Subhanallah. Dan kemudian Rasulullah bersabda kembali di dalam riwayat Imam Al-Hakim. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama dan diantaranya oleh Al-Imam Ahmad Syakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seketika itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada para muridnya, ala urika bimra'atin min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan wanita dari wanita-wanita bidadari surga? Maka seluruh para murid daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bala, ya saya mau. Maka Abdullah ibnu Abbas pun menunjuk wanita yang ada di hadapannya. Tilka mra'atun sauda, wanita yang berkulit hitam legam itu. Kata Abdullah ibnu Abbas, atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dahulu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni atakasyaf, inni atakasyaf. Ya Rasulullah, aku hendak datang kepada dirimu, mintakanlah kesembuhan untuk diriku. Telah menimpa diriku penyakit ayan yang engkau mengetahui seketika ayan itu kambuh dalam diriku, aku menjadi bahan tertawaan. Tersingkap auratku. Orang-orang merasa jijik di hadapanku. Bahkan tak sedikit pun orang mau melamar diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita ini, in da'autillah falakil afiyah wa in sabarti falakil jannah. Jika engkau berdoa kepada Allah, pastilah Allah akan menyembuhkan dirimu saat ini juga. Dan jika engkau memilih untuk bersabar, maka engkau adalah penghuni surga dan wanita-wanita surga. Maka wanita itu berkata, faqalat inni asbir. Ya Rasulullah, aku lebih memilih untuk bersabar dengan penyakit ini. Subhanallah. Betapa agungnya penyakit yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, mengantarkan surga untuk penderitanya, mengantarkan penghapusan dosa dan bergugurnya kesalahan bagi para penderitanya, dan Allah bebaskan orang-orang yang demikian ini dari siksa api neraka. Subhanallah. Maka dari itu, apa yang menyebabkan kita berkeluh kesah di setiap status-status media sosial kita? Hanya karena penyakit yang diderita oleh diri kita. Apa yang membuat diri kita mengumpat Allah? Apa yang membuat diri kita tidak menerima penyakit yang Allah berikan? Apa yang membuat diri kita mendatangi para dukun sehingga Allah lebih murka dengan apa yang dilakukannya? Padahal begitu nikmat dan merupakan kabar gembira ketika penyakit itu kita rasakan dan kita nikmati sebagai bentuk kasih sayang Allah dalam bentuk dan wajah yang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisailina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وخاتم الأنبياء منفردا نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يرجع الناس إلى ربهم فرادا أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, di khutbah kedua kali ini khatib mengajak diri pribadi khatib untuk meningkatkan ketakwaan dan juga para jamaah sekalian agar kita meningkatkan ketakwaan kita. Seluruh derita hidup kita, seluruh musibah hidup kita, jika kita menghadapinya karena kita tahu demikianlah roda takdir Allah berputar pada diri kita dan kita ikhlas menerimanya dan kembali ke jalan Allah, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan yang besar di dunianya dan di akhiratnya. Semoga kita dibebaskan dari segala bentuk siksa neraka dan siksa di dunia dan siksa di kubur, dan Allah menyelamatkan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافوك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف كل مرضانا اللهم اشف كل مرضانا ارحمنا وارحمهم جميعا ارحمنا وارحمهم جميعا ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك مما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكثر مالنا اللهم أكثر مالنا اللهم أكثر مالنا وبارك لنا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أكمل.